Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi, kita sudah masuk ke pertemuan 4 ya. Nah, untuk malam ini materinya adalah mengenai peralatan input atau input device yang ada di dalam unit sistem komputer. Lalu peralatan output atau output device dan peralatan komunikasi atau communication device beserta contohnya. Nah, kita mulai dengan yang peralatan input ya. Peralatan input atau kita bisa biasa sebut juga sebagai input device masih tergolong termasuk ke dalam perangkat keras komputer ya atau hardware. Nah, input device ini atau peralatan input pada komputer digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, banyak macamnya untuk input device ini. Nah, cara memasukkan data ke dalam komputer bisa dengan keyboard ya, dengan mengetik data dengan menggunakan keyboard atau dengan pointing device. Nah, di sini ada dengan keyboard, pointing device, lalu dengan terminal dan dengan optical reading device atau scanner. Nah, untuk yang dengan menggunakan keyboard, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya menginput data dengan menggunakan keyboard dengan cara mengetik. Nah, keyboard itu sendiri ada dua jenis nih. Ada yang jenis QWERTY dan jenis Dvorak. Nah, lalu perbedaannya di mana? Untuk yang jenis QWERTY, jadi perbedaannya ini di antara jenis QWERTY dan Dvorak adalah di bagian tata letaknya ya, bagian tata letak keyboardnya. Kalau QWERTY, apabila kalian perhatikan keyboard komputer kalian perhatikan di pojok kiri atas ya baris ketiga itu susunan hurufnya QWERTY dimulai seperti ini. QWERTY ada huruf Q, W, E, R, T, Y. Nah, seperti itu susunan hurufnya dimulai dengan huruf Q, W, R, T, Y. Makanya disebut keyboard jenis QWERTY. Nah, untuk yang Dvorak, tata letaknya susunannya itu adalah dimulai dengan di bagian pojok kiri atas ya, baris ketiga ya. D, V, O, R, A, K. Nah, jadi perbedaannya hanya di tata letaknya saja. Tapi untuk yang QWERTY ini lebih populer, lebih familiar, maksudnya lebih populer dan familiar digunakan karena lebih mudah. Dan untuk yang Dvorak ini karena jarang digunakan jadi tidak begitu familiar. Nah, jadi sekarang yang banyak digunakan adalah yang jenis QWERTY itu keyboard. Lalu ada juga input device yang dengan cara menginput data itu dengan cara ditunjuk, pointing ya, pointing dengan cara ditunjuk, diklik. Nah, itu namanya pointing device. Contohnya pasti kalian udah nggak asing lagi ya, mouse, trackball. Nah, trackball apa bedanya dengan mouse? Kalau trackball ini dia ada tombol yang menonjol di tengah yang besar yang keluar trackball biasanya buat bermain game. Nah, joystick ada sticknya ya. Lalu ada trackpad itu pointing device yang ada di laptop ya, yang ada kotak tengah untuk supaya kita bisa nunjuk atau klik itu namanya trackpad ya. Nah, lalu touchscreen dengan cara pointing device kan dengan cara ditunjuk ya, touchscreen atau dengan cara menyentuh layar monitor. Nah, itu termasuk ke dalam jenis pointing device. Nah, kira-kira ada lagi yang bisa memberikan contohnya selain yang Ibu sebutkan di sini? Ya, cari tahu lagi ya. Pointing device itu dengan cara ditunjuk. Nah, lalu yang selanjutnya, peralatan input atau input device itu ada yang bisa berupa terminal ya. Terminal. Nah, yang pertama itu ada dumb terminal. Jadi dumb terminal itu merupakan suatu terminal atau alat komputer yang digunakan oleh kita oleh manusia, tapi dia hanya terdiri dari keyboard dan monitor saja. Nah, jadi komputernya ini hanya dapat menampilkan apa yang dapat diterima dan tidak dapat melakukan pemrosesan lain. Jadi dumb terminal ini dia sepenuhnya bergantung pada komputer, ada komputer utamanya lagi yang untuk pemrosesannya. Jadi dia cuma untuk menampilkan saja dumb terminal. Nah, lalu ada ATM. ATM itu anjungan tunai mandiri ya.
atau automated teller machine. Maksudnya ATM itu seperti yang kita tahu anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine. Nah, ini bisa untuk input device juga. Nah, kan ATM kan mungkin kalian semua pasti udah pernah nyoba lah yang pakai ATM ya. Di sana kita bisa menginput untuk mengetahui berapa jumlah saldo dari tabungan kita misalnya, atau ingin mentransfer dengan menginput nomor rekening. Nah, itu termasuk ke dalam input device ATM juga. Nah, selain itu ada point of sales terminal. Nah, maksudnya point of sale terminal ini adalah contohnya itu seperti di pasar swalayan atau di tempat supermarket ya, di bagian kasirnya. Pada saat kita sudah selesai belanja kan kita ke kasir. Nah, nanti di kasir itu kan dia akan menginput belanjaan kita kan, belanjaan pembeli atau pelanggannya. Nah, itu mesinnya itu yang digunakan si kasir adalah point of sales terminal ya, untuk melakukan pembayaran barang atau jasa ya. Nah, itu point of sale terminal. Nah, yang selanjutnya yang termasuk ke dalam input device adalah dengan cara scanner atau optical reading device ya. Nah, contohnya ada handprint reader, yaitu dengan cara membaca sidik jari kita. Ada image scanner dengan cara di-scan ya. Image scanner itu untuk merekam gambar ya, misalkan merekam foto atau gambar, atau dengan barcode, atau contohnya lagi adalah barcode reader untuk dengan cara scanner juga untuk menginput, membaca belanjaan, misalkan kode belanja ya, barcode ya. Nah, nanti setelah di barcode, di scan, keluar kan tampilannya di layar monitor. Nah, itu input device masuknya. Nah, selanjutnya setelah input device ada output device. Nah, kalau input device itu kan peralatan input yang digunakan untuk menginput data ke dalam PC ya, ke dalam komputer. Nah, kalau output device, peralatan output di sini adalah peralatan output pada komputer yang digunakan untuk menghasilkan data atau mencetak data. Nah, untuk mencetak data yang dihasilkan dari komputer. Data yang dihasilkan itu bisa berupa tampilan di layar monitor ya, bisa berupa tampilan visual display layar monitor, atau tampilan berupa dicetak. Dicetak itu dengan menggunakan printer. Untuk monitor itu sendiri, pasti kalian udah tahu ya, monitor ada berapa jenis sih yang kita tahu sih? Coba ada yang tahu monitor untuk terdiri dari berapa jenis monitor? Nah, pasti yang dulu itu monitor itu yang paling pertama itu adalah jenis CRT ya, CRT atau cathode ray tube. Jadi, zaman dulu monitor itu menggunakan metode yang jenis CRT atau cathode ray tube, menggunakan sinar katoda untuk untuk memancarkan di belakangnya itu kan, kalau yang berbentuk CRT itu kan ada seperti bentuk tabungnya ya. Nah, di belakangnya itu bentuk tabungnya itu yang digunakan untuk memancarkan sinar katodanya atau sinar elektron. Nanti akan membentuk pola di layar. Lalu setelah masanya model CRT, monitor keluar lagi nih masanya jenis LCD. Nah, LCD liquid crystal display. Jadi dia menggunakan cairan kristal. Cairan kristal. Nah, jenis LCD. Nah, LCD ini mungkin kelebihannya dari CRT, gambarnya lebih jernih ya. Nah, kalau yang LCD menggunakan cairan kristal. Kalau yang CRT tadi menggunakan sinar katoda untuk menghasilkan pola di layar. Nah, kalau yang jenis LCD datanya lebih jernih ya, pikselnya yang dihasilkan juga lebih rapat ya, jadi lebih jernih kualitas tampilannya pada saat muncul di layar, kualitas gambarnya lebih jernih dan tajam. Nah, selanjutnya setelah LCD ada lagi nih, ada yang tahu jenis monitor apa setelah LCD? LED ya, LED di atasnya LCD. Jadi paling bawah tadi CRT, lalu setelah CRT keluar lagi jenis LCD, lalu di atas LCD ada lagi jenis LED. Singkatannya ada yang tahu LED? Light
emitting diode ya, diode. Nah, ini tipe monitor yang LED ini dia hasil penyempurnaan dari yang tipe LCD lagi. Nah, kualitas visualnya dan warnanya juga lebih banyak dari yang LCD. Dan kalau yang LED ini dia juga lebih hemat ya, 70% lebih hemat daya dibandingkan yang tipe LCD. Untuk yang LED dia kerapatan pixelnya juga jauh lebih tajam ya, jadi lebih gambar yang dihasilkan juga kualitasnya lebih baik dibandingkan yang LCD. Tapi harganya yang pasti lebih mahal dan ukurannya juga lebih tipis dibandingkan dengan yang LCD. Nah, itu yang LED. Lalu setelah itu ada jenis apa lagi setelah LED? Yang tipe plasma. Monitor yang tipe plasma, layar plasma. Nah, kalau yang plasma ini tipe monitor yang menggabungkan konsep LCD ya, dengan kualitas gambar yang baik dan CRT yang menggabungkan kualitas konsep LCD dan CRT. Ya, CRT kan yang katode itu tadi kan sudut pandangnya lebih luas. Nah, untuk yang plasma ini harganya cenderung lebih mahal dan lebih boros dayanya ya, listriknya. Lalu kalau yang plasma ini dengan menggunakan gas plasma ya. Nah, setelah plasma ada lagi nih yang paling baru yaitu OLED ya, tipe OLED, monitor yang OLED, tipe monitor Organic Light Emitting Diode. Nah, ini di atasnya lagi. Ini juga tipe monitor yang tergolong tipis. Tapi untuk yang OLED ini kurang populer ya, karena harganya juga terlalu mahal. Nah, itu beberapa jenis monitor ya. Jadi ada ya CRT, ada LCD, ada LED, ada plasma, ada OLED. Yang selanjutnya adalah itu output device untuk menghasilkan tampilan screen pada layar dengan menggunakan monitor. Nah, yang selanjutnya dengan menggunakan printer. Kalau printer berarti hasil output device-nya itu berupa kertas ya, dalam bentuk hasil cetakan. Nah, di print maksudnya seperti itu. Nah, untuk printer ini terbagi menjadi dua, ada impact printer dan non-impact printer. Kalau impact kan berarti diketuk ya. Jadi untuk menghasilkan hasil cetakannya itu dia dengan cara mengetuk. Contohnya itu printer dot matrix ya, printer pita ya, dot matrix printer. Mungkin ada yang udah pernah menggunakan ya dot matrix printer. Biasanya kalau di kasir-kasir atau itu biasanya makainya dot matrix ya, dia bunyi berisik, ada suaranya tet tet. Nah, tuk 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 gitu, kedengaran dot matrix dengan cara diketuk. Nah, untuk yang non impact printer bukan dengan cara diketuk tapi dengan tinta ya, contohnya inkjet printer. Nah, ini lebih halus suaranya, nggak berisik kalau yang non impact printer. Lalu ada lagi printer yang dengan laser ya, lebih halus lagi, seperti mesin fotokopi kalau yang itu. Nah, selanjutnya output device yang selanjutnya adalah plotters. Plotters, ada yang tahu plotters? Nah, plotters ini untuk mencetak kertas juga, tapi ukurannya dalam bentuk yang lebih besar. Itu plotters. Nah, yang selanjutnya ada komputer output microfilm atau COM. Nah, COM ini adalah suatu perangkat keras ya yang dapat menghasilkan gambar dalam gulungan mikrofilm. Jadi dia menghasilkan gambar dalam gulungan mikrofilm ya, yang berisi halaman pada setiap lembar. Nah, lalu selanjutnya output device yang selanjutnya adalah audio response unit ARU. Contohnya voice output device pada bentuk flash memory. Nah, maksudnya di sini adalah keluarannya itu dalam bentuk suara, audio dalam bentuk suara. Nah, yang terakhir adalah peralatan komunikasi atau communication device ya. Komunikasi atau peralatan komunikasi atau communication device. Nah, apa saja nih contohnya yang termasuk ke dalam peralatan komunikasi pada komputer? Nah, contohnya adalah modem. Nah,
Modem itu ada singkatannya, modulation, demodulation, atau modulator, demodulator. Nah, artinya apa? Jadi modem ini, modulator, itu bagian yang mengubah sinyal informasi, sinyal apa? Sinyal digital, data dari komputer, jadi awalnya berbentuk sinyal digital, lalu diberikan kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Nah, lalu sama demulator diubah lagi supaya dapat diterima dari komputer, diterima oleh si komputer dari analog, jadi dari digital ke analog, analog ke digital. Nah, jadi untuk merubah sinyal digital ke analog dan dari analog ke digital itu menggunakan perangkatnya adalah menggunakan modem atau modulation demodulation. Jadi modem ini merupakan perangkat keras ya, perangkat komunikasi, maksudnya perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi ya pada komputer. Nah, tapi sekarang modem macam-macam ya, bisa digunakan untuk pokoknya perangkat komunikasi, bisa untuk komputer, modem, bisa juga untuk supaya kita bisa berkoneksi ke internet ya. Nah, ke komputer di belahan dunia lain, nah itu menggunakan modem. Nah, modem itu sendiri ada yang eksternal modem dan internal modem. Nah, kalau modem yang eksternal berarti eksternal kan di luar ya. Modem yang berada di luar komputer letaknya, pemasangannya. Kalau yang internal berarti modem yang pemasangannya ada di dalam internal komputer, ada di dalam PC. Nah, biasanya untuk modem internal ini biasanya itu dia sudah onboard ya istilahnya ya. Onboard dia sudah ada di dalam, sudah tertancap di dalam motherboardnya, itu yang untuk yang internal. Nah, nggak bisa kita rubah, nggak bisa kita ganti, udah onboard. Nah, kalau yang eksternal ini dia di luar. Macam-macam modemnya ya untuk yang eksternal ya, banyak ya contohnya ya, smart modem, bahkan HP kita pun bisa kita jadikan sebagai modem. Nah, seperti itu. Jadi modem eksternal itu adalah modem yang diletakkan di luar komputer ya. Oke. Nah, itu peralatan komunikasi atau communication device. Oke, apabila ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan ya di grup kita, di dalam grup WA kita jadi dapat berkomunikasi dan berdiskusi secara langsung. Baiklah, untuk malam ini itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila materinya masih ada yang dapat dikurang dimengerti. Ibu harap semoga semuanya dapat mengerti yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah, kalau nggak ada yang mengerti nanti boleh ditanyakan. Baiklah, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.